Bilang hai. Hai. Bilang hai. Apaan sih enggak ya? Ini buat vlog. Hai. Udah pakai helm juga biasa. Di sini orang. Bikin negara loh. Ini kita ngapain sih? Aja pokoknya. Apa? Kalian ada di sini? Tergerak untuk menjadi pelayan. Habis ini boleh nanya balik nggak? Nggak ya? Nggak boleh ya? Boleh banget. Tapi kan kita kayaknya udah cukup beda zaman ya. Saya kan jadi pengurus itu tahun apa ya? Karena tahun berapa sih? 2000. Waduh. Kita lebih ke memfasilitasi mereka gitu. Oke, selanjutnya Bang. Pertanyaannya kayak banyak banget ya. Oke Bang, selama jadi ini nih Bang, jadi Pengurus? ya selama jadi pengurus. Nggak pengurus sih. Nggak pengurus itu. Apa tuh? Pengalaman yang paling berkesan, yang paling berkesan selama menjadi pengurus. Waktu mengalami perdebatan. Jadi pernah berbeda pendapat dengan teman-teman lembaga pelayanan, berbeda pendapat dengan teman-teman di PMK Absolon kampus masing-masing, pernah juga dengan dosen agama gitu. Tapi bagaimana pas lagi ngalamin itu, kan ada masa-masa nggak enak ya pasti, ada masa-masa nggak enak. Buat sebagian orang kan harus segera diselesaikan, ada juga yang ternyata tipe konfliknya nggak gitu kan, ada yang lebih narik diri dulu gitu ya, ada yang udahlah didiemin aja, ada yang gitu. Tapi akhirnya saat ngalamin itu masing-masing beda-beda gitu. Kalau ketemu ada yang tipe konfrontatif kan, harus selesai pokoknya gitu kan, nggak selesai di sini nanti selesai di luar gitu. Ada yang kayak gitu, ada macam-macam lah. Tapi pas ngalamin perdebatan itu menarik karena bisa ya nggak selalu bagus ya, saya sih nggak selalu bagus. Nah, kalau boleh tanya ke teman-teman kepengurusan saya pasti ada yang sakit hati pasti. Ya. Tapi ya pas ngalamin itu justru ngebentuk sih, itu yang paling ngebentuk. Jadi pas ngalamin perdebatan, pas ngalamin selek gitu ya, selek masih nama-nama masih selek nggak sih sekarang sih namanya? Masih ya. Pas lagi ngalamin ya itu yang jadi sisi yang menarik karena itu. Terus yang kedua karena belajar banyak hal baru. Jadi waktu itu memang eranya tahun 2005-2006 itu memang era banyak ini ya, ide-ide muncul untuk pertumbuhan kampus. Ada nggak sih Bang pas Abang jadi pengurus ada tantangan yang benar-benar bikin Abang tuh yang paling sulit lah, terus cara Abang mengatasi itu? Oh enggak, ada bersama Tuhan nggak ada yang sulit sebenarnya. Enggak sih kalau secara ini ya, secara paling yang pertentangannya cukup besar, yang paling parah waktu itu soal waktu itu mengalihkan ya dari masa pembinaan yang PA, yang Komsel, yang kelompok kecil itu harusnya dikerjain lembaga pelayanan, akhirnya dipindahkan ke PMK fakultas waktu itu. Itu cukup agak lama pertentangannya dan sempat ada nggak enakan. Ya kesempatan banyak sih, di masa yang masih banyak muda sih harusnya diambil banyak kesempatan dan pembelajaran yang paling utama gitu. Jadi terlepas dari teman-teman bisa bikin event apa, kegiatan apa, bisa bikin acara sukses apa, yang jauh lebih penting sebenarnya apa yang teman-teman pelajari sih, apa yang teman-teman bisa ngebentuk diri gitu. Jadi kalau yang namanya pemburitan itu kan bukan sekedar kelompok kecil ya sebenarnya, tapi proses yang Tuhan kerjakan supaya kita semakin hari semakin belajar lah untuk meneladani Tuhan kan gitu. Jadi ada hal-hal yang baik yang kita kerjain gitu. Ya kalaupun ada kejatuhan, kalaupun ada yang lain-lain sih manusiawi sih ya. Jadi
kita nggak sedang berlatih untuk menjadi malaikat gitu. Nanti kalau malaikat nanti kan main drama dong, cut gitu. Mulai garing. Atau nanti dipanggil jadi profesi yang penuh cinta, penuh romantisme. Apa profesi yang paling romantis? Pelukis gitu kan. Wow. Garing ya, udah makin gak jelas ya. Oke, kembali ke topik. Gimana teman-teman bisa belajar sih dari semua hal-hal yang baik yang dikerjain. Tapi saya kira sih jangan takut dengan tantangan ya, karena di usia muda mah diambil lah untuk hal-hal yang baik ya. Jadi kita bisa belajar hal baru, belajar ini dan ide-ide baru sih. Saran saya sih di PMK jangan lagi mengerjakan repetisi apa yang dikerjakan oleh gereja atau lembaga pelayanan atau ini. Nah, tantangannya buat pengurus PMK 4 itu paling enak sih. Jadi teman-teman punya tantangan untuk berpikir di luar ide yang ada selama ini gitu. Jadi celah-celah apa yang masih kosong yang kayaknya penting, nah itu yang bisa dicari gitu. Jadi tidak terpaku harus bikin acara 1 tahun gitu kan. Programnya apa aja gitu kan. Tema pertama berakar, bertumbuh, berbuah, tumbang gitu kan. Jadi nah, teman-teman kan harusnya di stimulus untuk nyari ide-ide yang lain yang kayaknya PMK kurang deh, perlu yang ini gitu. Tapi sesuai dengan visi misi ya. Jadi apa yang mau disampaikan gitu. Tapi tantangan-tantangan baru apalagi di era sekarang kan banyak hal baru harusnya gitu. Banyak hal yang udah berubah, harusnya cara kita belajar, cara kita berefleksi itu agak berbeda dengan yang sekarang gitu ya. Pernah kan lihat perbandingan itu ya, HP tahun 80-an dengan HP tahun sekarang itu kan udah kontras banget. Tapi suasana gereja tahun 80-an sama suasana gereja sekarang, suasana persekutuan 80-an sama sekarang, suasana kuliah 80-an sama sekarang kayaknya belum jauh beda gitu kan. Berarti kan kita ada ketertinggalan cukup jauh sebenarnya dalam gaya dalam ini. Pas pandemi kemarin kan rasa banget kan, wah ternyata selama ini apa yang kita anggap bagus-bagus aja ternyata diobrak-abrik ya. Nah, harusnya kita bisa mencari hal-hal yang baru sih. Hakikatnya persekutuan kampus harusnya bukan lagi mengulang apa yang dikerjakan di gereja dan lembaga pelayanan, tapi mencari hal-hal baru yang kita bisa challenge bersama sebagai intelektual gitu kan. Ya bisa lah. Oke, demikian saudara-saudara kita tutup. Habis itu persembahan nggak? Abang tetap kayak setia sama berjuang lah untuk mengkabinus kayak ini, nggak mengkabinus sih, menjangkau. Karena memang pemahaman di Unpad sejarahnya beda ya. Jadi kan ada beberapa persekutuan kampus dulu berdiri, baru PMK 4 ini kan ya disatuin sana. Tapi sebenarnya kalau dirasa penting sih pasti akan dikerjain. Cuma ya memang nggak bisa langsung nuntut dengan kita punya program nih, ayo kita kerjain bareng. Nah, nggak gitu sih memang seringnya gitu. Jadi dulu memang ada forum yang bisa mengumpulkan kita agak rutin, sebulan sekali sih biasanya kita ngumpul. Dulu namanya apa sih? Dulu namanya fakultas kumpul-kumpul gitu. Gitu. Ya macam-macam lah namanya dulu, pernah ada pertemuan apalah nih. Jadi ya ada sekarang namanya PKPK. Ya PKPK gitu ya. Itu yang sebenarnya rutin dulu dikerjain. Jadi nggak langsung ngebahas program sih. Lihat aja kebutuhannya apa gitu. Dan mungkin saya ada keuntungan karena saya jadi ketua PMK itu agak nunda memang waktu itu. Jadi harusnya saya kan periode 7, ketuanya kan gagal. Bang Agus yang menang. Makanya kami berantem. Enggak. Waktu itu sih di periode 8 memang saya agak lebih tua dari yang lain ya. Jadi memang bisa sedikit membantu. Tapi periode setelahnya yang sepantaran juga nggak masalah kok. Karena ya memang kesadaran itu dibentuk gitu. Terus yang kedua juga memang seringnya tuh kan, kenapa Yesus nunggu di pinggir, nggak berjalan di atas air seperti sebelumnya? Enggak, mereka yang bawa. Kan mereka udah keberatan tuh bawanya. Kenapa Yesus nggak berjalan di atas air terus nungguin mereka? Kenapa dia tetap nunggu di pinggir danau? Nggak tahu ya? Karena kakinya udah bolong gitu. Pasukan apa ya Pak? Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah yang menjelasnya saudara-saudara. Udah banyak kok, tapi nggak penting ya itu kayak gitu. Hai Aurel, Gaby, review dong gimana steaknya? 5/5. Itu yang dimakan apa? Nggak tahu. Kue Cina. Oh, kue Cina ya. Halo.
Jadi gimana nih dari tim Doper setelah dengar talk show? Jadi kesimpulannya adalah kita nggak dibuat sini membuat konflik, carilah konflik Supaya jadi momen yang berharga yang paling diingat. carilah Tuhan dalam setiap keadaan di hidupmu. Amin. Nah sekarang dari divisi Alpra nih, gimana nih setelah ikut talk show dengan alumni? Keren banget lah. Kan aku moderator. Oh iya. Jadi gimana selama jadi moderator? Apakah tegang atau gimana? Tegang, tapi itu karena gimana, spontanitas aja gitu ya, banyak kayak mengalir aja gitu. Ada daftar pertanyaannya, terus mengalir gitu. Kurang persiapan. Baik. Kalau dari Dina? Dari aku bagian kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan talk show hari ini itu Yesus lahir jam 3:15. Kenapa tuh 3:15? Silakan dijelaskan. Karena waktu disalib itu ya kayak gini. 3:15. Kalau jam 3 tuh kayak gini. Oh baik. Oh ini maksudnya reverse-nya ya, kalau cerminnya. Baik. Nah sekarang nih BPH, katanya BPH hari ini jadi bintangnya. Jadi gimana tanggapan kalian setelah mengikuti talk show? Sangat-sangat insightful. Insightful. Insightful-nya kenapa tuh? Ilmunya bertambah. Insightful apa gara-gara udah ada standar. Dan baik. Dua-duanya ada duanya. Tadi harusnya pas aja insight, tapi setelah ada snacknya insightful. Ada full. Sangat penuh. Kepala, kaki, lutut, mata, rambut,